sering kita lihat tapi jarang kita bahas secara serius. Aku Jasmine. Dan aku Rara. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial yang bakal bantu kita untuk bedah satu fenomena, yaitu kemiskinan dan urbanisasi di kota Bekasi. Semua orang tahu kota Bekasi itu kota yang besar. Di balik megahnya ada realita yang perlu kita bahas secara lebih mendalam. Mari kita sambut dua narasumber yang akan hadir hari ini. Nah, narasumber kita hari ini yang pertama adalah seorang urban planner yang berpengalaman di bidang pengembangan kota, Pak Yoga. Narasumber kedua kami adalah seorang aktivis masyarakat yang bergelut di isu ketimpangan sosial, Mas Aldo. Oke, langsung gas aja kita ke pertanyaan pertama dari akun Urban Planner _muda. Pertanyaannya, Bekasi itu kan termasuk 10 kota terbesar di Indonesia, tapi kok masih banyak banget kemiskinan? Sebenarnya seberapa parah sih kondisinya? Baik, itu pertanyaan bagus sih. Jadi gini, Bekasi itu secara administratif merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Dan sekarang juga jumlah penduduk Bekasi itu sudah mencapai 3,4 juta jiwa lebih. Tapi justru pertumbuhan penduduk yang sangat cepat itu menjadi sumber permasalahannya. Kami itu menyebutnya sebagai urbanisasi yang tidak terencana. Banyak orang-orang berdatangan dari berbagai daerah, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan dari luar Jawa pun ada. Dengan harapan mereka mendapatkan pekerjaan di kawasan industri atau Jabodetabek. Tapi kapasitas kota tidak tumbuh secepat itu. Hasilnya apa? Hasilnya muncul permukiman kumuh di bantaran kali, kawasan padat di pinggiran kota, dan kemiskinan urban yang tidak terdeteksi karena tersembunyi di belakang gedung-gedung tinggi. Tuh. Wah, jadi itu bukan cuma soal kemiskinan ya Pak, tapi kota yang berkembang juga. Nah, betul sekali. Jadi Bekasi ini memiliki kawasan industri yang besar yang ada di daerah Cikarang, tetapi ekonomi mereka tidak dirasakan otomatis secara langsung oleh semua penduduknya. Ini bukan cuma soal kemiskinan ya Pak, tapi soal pertumbuhan kota yang nggak seimbang. Nah, betul sekali. Jadi Bekasi itu memiliki kawasan industri yang besar yang ada di daerah Cikarang. Tetapi manfaat ekonomi Bekasi itu tidak otomatis dirasakan secara langsung oleh semua penduduknya. Banyak pekerja yang gajinya pas-pasan, lalu mereka tinggal di kontrakan yang sangat sempit, bahkan mereka tidak memiliki akses pelayanan publik yang layak. Kalau saya bisa nambah ya Mbak, dari pernyataan Pak Yoga, dari kalau saya, kemiskinan itu banyak yang nggak kelihatan. Yang pastinya nggak kelihatan itu mereka tuh kayak punya rumah, mereka punya motor, mereka punya apalah. Kalau makan sehari-hari aja nggak bisa. Nah, itu yang bikin sih data kemiskinan tuh nggak sesuai sama lapangan. Terus ada bedanya dari kemiskinan di desa sama di kota. Ini faktornya sih karena biaya di kota tuh lebih tinggi, biaya dari kontrakan, dari transportasi, dari makanan tuh mereka tinggi. Nah itu sih yang bikin mereka bayaran dengan gaji yang mepet. Bahasan ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari akun Geo_99. Dia bilang, aku baca di berita, rata-rata 200-300 orang per hari masuk ke Bekasi waktu arus balik. Tapi kenapa mereka milih Bekasi? Bukannya balik ke daerah asal aja? Apa sih yang bikin mereka tetap bertahan padahal susah? Ini pertanyaan yang cukup menarik sama tersebut ya. Karena dari pengalaman saya sebagai aktivis, saya melihat kalau mereka tuh nggak bodoh. Mereka tahu kalau kehidupan di Bekasi itu berat. Tapi namanya kota ya Mbak, peluang kerjanya lebih tinggi dibanding di desa. Di desa aja mereka kerja apa sih? Butuh tanah, mereka butuh usaha. Mereka kalau kerja formal lah, peluangnya itu kecil banget. Nah kalau di kota kan peluang kerjanya lebih tinggi, walaupun cuma di serabutan kayak Gojek atau apapun itu. Ini ada namanya sih Pak, yang pertama tuh rural push factor. Itu kayak daya dorong orang warga di desa untuk pergi ke kota karena peluang di desa itu kecil, kerja di desa itu kecil. Nah terus ada satu lagi yang namanya urban culture, di mana warga di desa terdorong untuk pergi keluar untuk ke kota karena peluang kerja di kota itu lebih gede.
Nah, kalau dari sisi demografi itu ada yang namanya migrasi positif. Artinya lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Nah, Bekasi sudah mengalami ini secara konsisten selama 2 dekade. Dan dari hasil data yang kami lihat, migrasi yang masuk itu mayoritas usia produktif, yakni dari usia 20 sampai 34 tahun, lalu ada dari pendidikan, ini SMP dan SMA, dan mereka langsung masuk ke sektor informal karena mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri formal. Oh, jadi secara demografis Bekasi itu menerima bonus usia produktif yang tidak terserap dengan baik ya Pak? Nah, persis banget. Dan ini menciptakan lingkaran setan. Kenapa? Karena jadinya mereka tidak bisa kerja secara formal karena tidak ada kualifikasi yang cukup. Jadinya mereka cuma bekerja sebagai pedagang kaki lima, ojek online, dan buruh harian. Hasil dari pekerjaan mereka itu tidak stabil untuk anak-anak mereka. Jadi anak-anak mereka tumbuh di lingkungan dengan akses pendidikan dan kesehatan yang sangat-sangat terbatas. Dan yang harus digarisbawahi dari permasalahan ini adalah siklus ini terus berulang-ulang kali dari generasi ke generasi yang lainnya. Oke, ada juga nih komentar dari akun pejuang IPK. Dia nanya, Bekasi kan udah punya banyak kawasan industri, tapi kenapa kemiskinannya nggak turun-turun? Apa hubungannya sama kebijakan upah dan lapangan kerja? Ini pertanyaan tepat juga karena ada gap di antara harapan dan kenyataan. Saya jadi di atas kertas industri itu masih lamaran kerja 100.000 lebih, tapi kenyataannya mereka juga mengadopsi yang namanya sistem kontrak atau outsourcing, di mana mereka kayak masih kontrak 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan buat kerja. Nah, mereka kalau udah 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan kerja kan mereka nggak kerja lagi. Itu sih yang bikin mereka kayak sanjung itu kerja apa lagi. Ya walaupun ya upah minimum kota itu makin hari makin naik, tapi kebutuhan di kota kan juga makin tinggi ya. Jadi makan lebih cepat. Nah itu yang bikin daya beli di kota tuh stagnan, diam aja di sini. Nah, ini bagian yang paling aku tunggu-tunggu nih. Ada dari salah satu komentar dengan akun planner_pemula. Pertanyaannya itu, kota-kota lain di dunia pasti juga pernah mengalami hal ini. Ada tidak contoh yang berhasil mengatasi kemiskinan urban? Dan apakah bisa dicontek solusinya untuk Bekasi? Bisa banget kita mengambil pengalaman dari kota lain. Contoh yang paling relevan adalah kota Medellin di Kolombia. Dulu, 20 tahun yang lalu, Medellin itu adalah salah satu kota paling berbahaya dan termiskin di Amerika Latin. Tapi suatu saat mereka melakukan satu hal yang revolusioner banget menurut saya. Mereka membangun infrastruktur konektivitas vertikal, yakni kabel car dan eskalator publik yang menghubungkan permukiman kumuh di daerah bukit dengan pusat kota. Hasilnya apa? Hasilnya orang miskin yang tadinya terisolir, akhirnya mereka mendapatkan akses pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Kemiskinan tidak hilang, tapi mobilitas sosial meningkat secara drastis. Wah, keren banget. Tapi ada nggak sih contoh dari Asia? Ada Singapura itu adalah salah satu contoh yang sangat ekstrim di Asia. Kita bisa mengambil dari cara mereka mengelola hunian publik melalui HDB, Housing Development Board. Hampir 80% penduduk Singapura itu tinggal di hunian subsidi pemerintah, tapi huniannya layak, dekat dengan transportasi, dan yang terakhir terintegrasi. Sedangkan di Indonesia, program Rusunawa itu sudah mirip dengan Singapura, tapi implementasi mereka itu jauh banget dari kata ideal. Masih banyak lokasi yang kecil, jauh dari tempat kerja, dan yang terakhir fasilitas umumnya masih kurang. Kalau dari pandangan aktivisme, saya juga sering bilang kalau solusi dari kemiskinan itu bukan cuma berasal dari infrastruktur fisik, tapi juga ada dari pemberdayaan komunitas. Ini ada satu contohnya yaitu di Bangkok, mana komunitas miskin di Bangkok itu diorganisir oleh CODI, Community Organization,
developer institusi, di mana mereka itu merencanakan dan membangun pemukiman mereka sendiri dengan dana pemerintah. Itu sih lebih bagus ya, karena mereka punya rasa memiliki dan keberlanjutan daripada kita memakai metode relokasi paksa. Oh, jadi kuncinya itu kombinasi antara infrastruktur, kebijakan hunian, dan juga pemberdayaan masyarakat. Berarti Bekasi itu butuh ketiganya ya? Betul banget. Dan yang paling penting itu adalah data yang akurat. Kita nggak mungkin dong membuat yang namanya kebijakan kalau datanya tidak sesuai dengan lapangan. Oke, kita masuk ke bagian penutup nih. Ada satu pertanyaan pamungkas dari akun mahasiswa PWK. Pertanyaannya, kalau kalian jadi wali kota Bekasi 1 hari aja, kebijakan pertama apa sih yang bakal kalian lakuin? Satu hari. Oke, saya akan langsung memetakan permukiman umum secara spasial dan memastikan masyarakat memiliki akses ke transportasi publik. Karena permasalahan terbesar orang miskin di kota adalah akses, bukan uang, tapi akses ke peluang. Jika mereka bisa bergerak, maka mereka juga bisa berubah. Saya menjadi satu hari di wali kota ya, menarik sih. Mungkin kalau saya satu hari jadi wali kota, mungkin saya akan mulai dengan memanggil komunitas warga miskin dan mendengar mereka, karena kebijakan itu biasanya buat mereka akan bersama mereka. Jadi biasanya itu solusi yang selalu datang ke komunitas itu sendiri. Jadi kita cuma harus support dan mendukungnya. Wow, ada dua jawaban berbeda ya. Satu membahas mengenai sistem dan satu lagi membahas mengenai manusia. Jadi kemiskinan di Bekasi itu bukan dari satu dimensi, melainkan suatu masalah yang membutuhkan solusi dari banyak arah. Makasih buat Pak Yoga dan Mas Pando yang udah mau berbagi perspektif di sini. Buat kalian yang dengerin, ini bukan isu akademis, tapi melainkan jutaan orang yang hidup di kota ini setiap harinya. Itu tadi episode Urban Talk tentang kemiskinan dan urbanisasi di kota Bekasi. Kalau kalian ada pendapat, kritik, atau pertanyaan, drop di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, share, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Yuk